Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Cadel. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf, ya kan? Jangankan ta'aruf, baru ketemu bapaknya sekali aja Anda udah gemeter kan, Anda kan? Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Aku tak butuh hartamu, aku hanya butuh bahagia bersamamu. Pret. Udah lama lur ya kita nggak ngidul film romance, dan tentunya pilihan album film tidak akan mengecewakan, yaitu Five Feet Apart tahun 2019. Mengisahkan gadis remaja yang mengidap penyakit genetik dan tidak boleh berdekatan dengan pengidap penyakit yang sama, kurang dari 1,5 meter. Namun dilalahnya gadis ini jatuh cinta dengan pria seumurannya di rumah sakit yang juga mengidap penyakit itu. Seperti apakah keuuan film ini? Langsung aja kita ke requestan salam maut dari dulurku, gak ada nama ya Cak. Titip salam buat dia Cak, yang katanya pergi sebentar, gak taunya udah dilamar. Ya emang kadang hidup penuh plot twist memang lur. Siapa tahu sekarang Anda ditinggal, nah besok Anda gagal ginjal ya, gak ada yang tahu kan kehidupan ini kan. Monggo skecaken. Barb, what's happening? Close that door! Barb, what's happening? God damn it! You're not losing me. Get out! Just get out! Stella Grant adalah seorang remaja pengidap cystic fibrosis atau CF, yaitu penyakit genetik yang membuat lendir di tubuh menjadi sangat kental hingga menyumbat paru-paru dan saluran pencernaan. Akibatnya si penderita sering mengalami infeksi pernafasan dan kesulitan menyerap nutrisi dari makanan lur. Selain itu sesama pengidap CF dapat saling menularkan penyakit, maka dari itu mereka harus menjaga jarak sekitar 1,5 meter atau terpisah sejauh 5 kaki. Security, comfort, and the gentle caress of almost as much as we need air to breathe, the importance of touch. Karena kondisinya yang harus selalu dirawat, Stella pun terus berada di rumah sakit dan sesekali dijenguk oleh keluarga serta teman-temannya. Setiap hari Stella juga meminum obat banyak banget lur yang disiapkan oleh suster bernama Barb. Selain itu Stella juga membagikan tentang pengalamannya sehari-hari di channel YouTube-nya yang bernama My Daily Bread atau Nafasku Sehari-hari. Di rumah sakit itu juga ada seorang pasien baru yang lumayan belagu bernama Will Newman dan sama-sama mengidap cystic fibrosis seperti Stella. Namun Will mengikuti program uji coba obat baru. Lalu seiring berjalannya waktu, Will pun mulai tertarik dengan Stella karena terus menonton videonya yang terlihat sangat ceria. Meski Stella harus menjalani beragam pengobatan dan kondisinya juga cukup memprihatinkan, seperti hanya bisa makan melalui tabung yang langsung masuk ke perutnya. Hi, Barb. Sore throat. 102. You are all set. I'll see you in a bit. Thank you, Julie. It's just life. It'll be over before you know it. Because I'm obsessed with babies. Coming here by myself now. Selain mereka berdua, ada pasien CF lain yaitu Po yang sudah mengenal Stella dari kecil dan mereka pun saling support sejak lama. Berbeda dengan Stella yang masih semangat menjalani harinya, Will terlihat lebih pesimis. Bahkan dia nekat duduk di pinggir rooftop seolah-olah ingin melakukan bundir. Untungnya Stella melihatnya dari kamar dan langsung menghampiri Will. Lalu Stella mengatakan bahwa seharusnya Will bersyukur karena bisa terpilih mengikuti program uji coba. Namun jika Will tidak mau menuruti anjuran dokter, Stella pun menyarankan agar Will lebih baik angkat kaki dari rumah sakit karena di luar sana masih banyak pengidap CF yang ingin sembuh. Know how lucky you are to be here? To be a part of this drug trial? Oh my God. Relax. Stay up here then. If you don't care, that wants to live. Setelah kejadian itu, Stella pun mulai perhatian dengan pengobatan Will. Bukan karena ada rasa suka lur, tapi memang Stella bisa merasa cemas jika memikirkan sesuatu yang tidak teratur, seperti Will yang menjalankan program uji cobanya dengan seenaknya dan tidak meminum obat secara teratur. Mendengar penjelasan Stella, Will pun berjanji akan mulai disiplin dengan pengobatannya. Namun dengan satu syarat, Stella harus mau jadi objek gambarnya Will karena dia memang hobi menggambar lur. Stella pun
akhirnya setuju. Dan besok harinya Stella merapikan kamar Will, mengatur posisi kotak-kotak obatnya agar berurutan sesuai jadwal minum obat. Bahkan Stella juga menginstalkan aplikasi pengingat buatannya sendiri di HP Will. Semua itu Stella lakukan dengan Will serta Poe yang menjaga di luar ruangan, karena sebenarnya Stella nggak boleh masuk kamar Will, ya kan? Dan sejak saat itulah, alhamdulillahnya Will benar-benar disiplin meminum obatnya, karena Stella juga sering mengingatkannya sambil menemani lewat video call. I built an app for chronic alert you when to do your treatments. Are we still clear? Yes. Hurry up. Like you built it? Surprise. You should be able to figure it out. Doing this since I was a little kid. Stirred around. Karena Will sudah disiplin, ketika olahraga bareng, Stella pun mengizinkan Will untuk menggambarnya. Mereka ngobrol ngalor ngidul dan Stella menjelaskan tentang bucket listnya yang sebagian besar sudah dia lakukan, seperti membangun channel YouTube tentang kehidupannya sebagai penderita CF sampai belajar bahasa Perancis. Will juga menceritakan tentang keinginannya yang agak nyeleneh, yaitu belajar melukis dengan seorang seniman yang sudah meninggal. Sekembalinya ke kamar, Stella pun melihat video-video kakaknya bernama Abby dan dia pun terlihat sedih. Lalu setelah karyanya selesai, Will memberikannya ke Stella dari celah pintu yang ternyata adalah gambar kartun. Karena menurut Will, kartun adalah gambar ringan dan lucu, namun memiliki makna yang dalam. Mereka pun membahasnya lewat video call, namun Stella langsung mematikan sambungannya ketika Will menanyakan gambar paru-paru yang begitu indah buatan kakaknya Stella, yaitu Abby, yang dia pajang di kamar. I love you, Stella. I'll see you soon. I love you too. Monks, that's brilliant. Her sister, Abby. Will pun terkejut saat mengecek Instagramnya Abby dan video-video Stella di YouTube yang ternyata Abby sudah meninggal setahun yang lalu, lur. Lalu Will pun menemui Stella secara langsung di ruang meditasi dan membahas hal tersebut. Jelas Stella pun emosi, ya kan, karena Will langsung to the point tanpa basa-basi sedikit pun. Stella mengatakan juga selama ini dia kecewa dengan dirinya sendiri karena dia merasa sekarat setiap hari tapi tidak kunjung meninggal. Sedangkan dari dulu Stella terus menyaksikan hal-hal menyedihkan di sekitarnya, seperti Abby yang meninggal tahun lalu, juga kedua ortu Stella yang sudah bercerai. Namun alih-alih menenangkannya, Will malah membahas kebiasaan Stella yang sangat disiplin menjalankan pengobatannya. Mereka pun akhirnya bertengkar dan Stella pergi begitu saja. Her and Stella, but you're right. I mean, she hasn't posted in like a year. Abby's dead, isn't she? Legacy, Stella. We're dying. My parents, I can't. You're so obsessed with your regimen. It was supposed to be me. I can't die. Hey, I'm sorry. We're supposed to be minute. Stella, come on. Stella pun tersinggung dengan sikap Will yang mengatakan dengan entengnya jika Abby sudah meninggal. Seakan-akan Will tidak menghargai perasaan Stella yang masih berkabung, lur. Stella pun menceritakan hal itu kepada Poe, dan menurut Poe, mungkin Will salah ngomong dan tidak berniat menyinggung seperti itu. Mirisnya Poe tidak bisa benar-benar menenangkan Stella dengan memeluknya, karena sesama pengidap mereka harus jaga jarak, ya kan? Setelah kejadian tersebut, Stella tidak mau mengangkat telepon ataupun membalas chat dari Will. Namun Will berusaha meminta maaf dengan memberikan gambar dirinya yang menyesal atas sikapnya ke Stella. Disease is a prison. I wanna hug you. I'm doing it right now. Your cartoon, you're forgiven. Back up. Infected G-tube. Stella pun memaafkan Will, dan karena ditemukan infeksi di tabung perutnya Stella, esok hari dia pun akan dioperasi. Setelah itu ketika Stella sedang diperiksa, Will pun diam-diam mengambil gambar paru-paru buatan Abby dan memindahkannya ke langit-langit ruang operasi, agar ketika proses operasi berlangsung, Stella bisa memperhatikan gambar tersebut seolah-olah Abby menemaninya. Bukan hanya itu, lur, sebelum operasi dimulai, Will juga menemui Stella dan menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan Abby sebagai bentuk supportnya. Namun Bu Suster Barb memergoki Will dan mengingatkan bahwa dulu ada dua orang pengidap CF yang saling mencintai. Namun tragisnya mereka meninggal karena pengidap CF tidak boleh saling berdekatan lebih dari 1,5 meter. Maka dari itu Barb tidak ingin kejadian yang sama terulang kembali. I love you, a bushel and a peck. You're gonna be okay. Promise. Yes, Will, they did. Damned if I let that happen again. Vaughn and Amy Preston, they were in love.
Setelah membaca artikel di internet tentang jenis penyakit CF yang dideritanya, Will pun semakin pesimis jika dirinya bisa tetap hidup karena angka kematian cukup tinggi jika Will melakukan transplantasi paru-paru dengan yang baru. Sementara itu, alhamdulillahnya operasi Stella berjalan sukses dan perlahan-lahan dia juga mulai menyukai Will karena sikap suportif yang dilakukannya. Apalagi Will juga memberikan hadiah bunga dengan gambar-gambar kartunnya sebagai ucapan selamat karena Stella sudah menjalani operasi. Stella pun langsung dandan cuantik dan akan mendatangi Will di kamarnya. Akan tetapi Will tidak mau membuka pintunya karena menurut Will umurnya tidak akan lama lagi dan dia juga tidak ingin membahayakan nyawa Stella jika mereka terus berdekatan. Saat itu Po juga berada di dekat sana dan mengingatkan Stella jika dia memang harus merelakan Will agar tidak terjadi masalah. Stella dan Po pun sempat bertengkar, namun mereka akhirnya baikan kembali, Lur. What Barb said, just open the door. Stella, I can't. It's out. I need to figure this out. We're not normal kids. No way, Stella. Maybe it's better this way. That's afraid to take risks. They knew you were sick. Time you ran. Sebagai bentuk perhatiannya, Stella memberikan gambar buatannya yang menunjukkan jika mereka berdua masih bisa tetap dekat, asalkan harus berjarak 1,5 meter. Lalu Will pun menonton video terbaru dari channel Stella yang mengatakan jika seorang pengidap CF harus selalu menggunakan cairan disinfektan ke telapak tangan, juga menggunakan sarung tangan karet setiap keluar kamar. Bahkan Stella juga menunjukkan sebuah tongkat biliar sepanjang 1,5 meter. Namun alih-alih menjelaskannya untuk penonton, sebenarnya Lur, Stella menjelaskan itu semua sebagai pesannya kepada Will jika semuanya akan tetap baik-baik saja meski mereka berdua bertemu, dengan syarat Will dan Stella harus tetap mengikuti aturannya. Setelah itu Stella pun menemui Will di kamarnya dan menunjukkan tongkat 1,5 meter miliknya. Bahkan dia juga meminta Will untuk bertemu lagi selanjutnya dan pergi jalan-jalan berdua. Is CalStat, middle grade hand sterilized. And often. Distance, 6 feet at all times. It measures 5 feet apart. Deal? And so, Adrian. Masing-masing dari mereka pun paham jika perasaan saling mencintai mulai muncul. Baik Stella dan Will sama-sama dandan Lur. Lalu mereka bertemu dan berjalan-jalan keliling rumah sakit sambil memegang tongkat biliar tersebut agar mereka tetap berjarak 1,5 meter. Will pun menjelaskan jika besok dia akan ultah ke-18 dan ayahnya sudah meninggal sejak Will baru lahir. Hi. hi. Wait. Tomorrow's your birthday? I have a present for you. Cut and ran when I was born, and a sick kid wasn't part of his plan. Promise to stick around for the next one. Come on. Getting out of here. Stella menceritakan jika Abby meninggal karena salah posisi mendarat saat sedang olahraga terjun payung Lur. Apalagi karena luka-luka operasi di tubuhnya. Namun jelas menurut Will, Stella sangat menarik di matanya karena karakternya yang ceria, tegas, optimis, dan selalu memanfaatkan waktu luangnya dengan kegiatan positif. Setelah itu mereka pun saling membuka baju dan menunjukkan bekas luka operasi di sekujur tubuh mereka. Di momen inilah mereka merasa memiliki satu sama lain, bukan hanya karena penyakit yang sama, tapi mereka juga dapat mengerti kekurangan masing-masing. Mirisnya mereka tidak bisa berpelukan ataupun berciuman karena harus tetap menjaga jarak. Setelah itu Will dan Stella nyemplung ke kolam dan bermain air sejenak. Lalu mereka memperhatikan kumpulan lampu-lampu kota di kejauhan yang sering diamati oleh Stella bersama mendiang kakaknya dulu. Sampai akhirnya Barb pun terkejut karena tidak menemukan mereka di kamar dan bertanya ke Po. Lalu saat Barb OTW mengecek Stella ke tempat favoritnya yaitu ruang inkubator bayi, Po pun langsung menghubungi Stella jika Barb sedang mencari mereka. Gak pakai lama Stella pun buru-buru ke sofa ruang inkubator tersebut, sedangkan Will kembali ke kamarnya. Did anyone scars the thing about it sexy? Sexy.
Sejak saat itu hubungan mereka pun semakin dekat. Dan di hari ulang tahun Will, orang-orang terdekatnya tidak bisa datang, termasuk Stella yang lagi fokus belajar. Namun ternyata Stella sedang menyiapkan surprise dengan menaruh beberapa balon yang dia sebar di rumah sakit yang harus dicari Will dari petunjuk di setiap balonnya. Mulai dari tempat mereka pertama kali bertemu, yaitu di ruang inkubator bayi, ke kolam renang, sampai ke kantin. Yang ternyata di sana teman-teman mereka berdua sudah dikumpulkan oleh Stella untuk memberikan surprise. Lalu mereka pun makan-makan dengan segala hidangan mewah yang dimasak oleh Po, menggunakan bahan-bahan dari dapur VIP yang biasanya dihidangkan untuk kunjungan orang-orang penting ke rumah sakit tersebut. Happy birthday, Will. Oh, where did you get kitchens where they keep all the good stuff? Namun sayangnya pesta itu dibubarkan oleh Barb. Lalu Stella, Will, dan Po disuruh balik ke kamarnya masing-masing. Jelas Barb pun marah-marah karena dia tidak ingin kehilangan nyawa 3 pasiennya. Dan Barb juga tidak tahu apakah mereka bertiga sempat berdekatan yang nantinya akan berakibat fatal. Namun sayangnya ketika mereka sudah kembali ke kamar, terdapat panggilan darurat dari kamar Po yang ternyata Code blue! Stay with me. Barb, what's happening? Close that door! Barb, what's happening? God damn it! I'm so sorry. He's gone. You're not losing me. Get out! Just get out! Mereka berdua sangat terpukul dengan kematian Po, khususnya Stella, karena orang-orang yang dia sayangi perlahan-lahan pergi meninggalkannya. Stella pun mengusir Will dari ruangannya karena masih syok, lalu memperhatikan foto bersama teman-temannya dan Po, fotonya dengan Abby, serta gambar karya mendiang kakaknya. Setelah itu Stella meminta maaf kepada Will dan mengajaknya jalan-jalan ke tengah kota yang jaraknya 3 kiloan dari sana untuk melihat kumpulan lampu yang selama ini hanya bisa dia lihat dari rumah sakit. Stella sangat ingin pergi ke sana karena selama ini Stella merasa hidup hanya untuk berobat, yang mana seharusnya dia berobat agar tetap hidup. Atau dengan kata lain, Stella sedang mengungkapkan kekecewaannya karena seiring waktu menjalani pengobatan, Stella justru semakin tidak menikmati hidupnya, dan satu persatu orang yang dicintainya juga telah pergi. Bahkan orang seperti Po yang disiplin meminum obat-obatnya pun dapat meninggal tiba-tiba, Lur. Maka dari itu Stella ingin menikmati malamnya, keluar dari tempat yang mengungkungnya selama ini, sambil ditemani oleh pria yang dia cintai, yaitu Will, karena kehidupan bagi mereka bisa berakhir kapan saja. Time I've been for my treatments so that I can live. I want to go see the lights. Gotta be like 2 miles away. I want to walk and enjoy the night. Glove, we're good. Sementara itu di rumah sakit, Barb DKK baru dapat info jika baru saja terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa seorang wanita dan paru-parunya cocok untuk ditransplantasikan ke Stella. Akan tetapi Barb pun terkejut karena Stella tidak ada di kamarnya. Di lain sisi Stella dan Will terus berjalan menuju ke arah lampu-lampu kota tersebut. Namun di tengah perjalanan, Stella pun iseng main-main ke danau yang membeku bersama Will. Mereka terlihat begitu bahagia dan masing-masing juga mengungkapkan rasa cintanya. Tapi untungnya mereka masih bisa menahan diri ketika akan berciuman, Lur. I love you, Stella. I love you too. We can't. I know. Sementara itu Barb terus menghubungi Stella untuk segera kembali ke rumah sakit dan menjalankan operasi transplantasi. Tak lama kemudian Will juga dihubungi mamanya agar mengingatkan Stella. Namun Stella tidak sengaja terjatuh dari jembatan kecil ke danau dan air beku itu pun mulai retak. Lalu tiba-tiba, Can we go to the hospital, please?
Ya, Stella sempat tercebur dan Will berhasil menyelamatkannya setelah memberikan CPR termasuk nafas buatan berkali-kali. Untungnya Stella dan Will berhasil ditemukan oleh tim medis dari jejak kaki mereka di salju. Mereka berdua pun langsung masuk ke IGD dan pada awalnya Stella menolak transplantasi karena meski bisa menambah umurnya lebih lama 5 tahun, namun Stella tidak ingin kehilangan Will. Akan tetapi Will memaksa agar Stella menerima operasi tersebut demi Will, yang akhirnya Stella pun mau menjalankan transplantasi itu. Sementara itu Will mengaku jika sebelumnya dia terpaksa memberikan nafas buatan ke Stella. Lalu dokter mengatakan bahwa keputusan Will sudah tepat karena telah menyelamatkan nyawa Stella. Sekarang dokter akan berusaha menyembuhkan Stella dan berharap kondisinya tidak memburuk setelah terpapar udara dari Will. Di lain sisi, kedua ortu Stella hanya bisa harap-harap cemas lur menunggu selesainya operasi. We have your new lungs in the other. Hello? It's okay. Well, I'm here. Please, take a look. For me. Cultures came back. She's clean. She didn't get it. Alhamdulillahnya operasi pun berhasil dan Stella juga tidak tertular jenis CF dari Will. Namun sayangnya Will harus pindah rumah sakit karena program uji coba pengobatannya tidak berhasil untuk Will. Setelah itu Will pun berencana untuk memberikan surprise ke Stella saat dia sudah siuman nanti. Dengan bantuan teman-teman Stella, kedua ortunya, mamanya Will, juga Barb dan suster lainnya. Mereka memasang lampu-lampu di sebelah ruang operasi dan setelah menyala dengan begitu indah, Will pun langsung menghampiri Stella dari balik kaca. Will melakukan semua ini karena di malam itu Stella belum berhasil melihat lampu kota yang diinginkannya. Dengan berkomunikasi lewat telepon, Will pun mengatakan jika dia sangat takut kehilangan Stella saat tenggelam di danau. Will juga memberitahu jika dia terpaksa meninggalkan Stella karena pengobatannya yang tidak berhasil di rumah sakit itu. Will pun mengungkapkan rasa cintanya untuk terakhir kali sebelum dia pergi dari hadapan Stella. In that moment, Stella, nothing mattered to me except you. I need you to be safe from me, any of this. Stella pun hanya bisa menahan tangisnya, lalu membuka bingkisan dari Will yang berisi gambar-gambar buatannya selama sebulan di rumah sakit itu. Bukan hanya gambar kartun, tapi hampir semuanya adalah gambar serius dari Will. Mulai dari gambar Poe, Stella, bahkan ketika Will sedang bersama Stella di tengah salju. Sungguh scene yang sangat manis namun juga begitu sedih. Karena selama mereka masih belum sembuh dari CF, maka tidak akan bisa mendekat lebih dari 1,5 meter. Selain itu, Will juga terpaksa harus meninggalkan Stella untuk pengobatannya di rumah sakit lain. Di akhir film, kita pun diperlihatkan video yang dibuat Stella untuk channel YouTube-nya yang menjelaskan jika sebuah sentuhan adalah bentuk komunikasi pertama seorang manusia sebelum berbicara yang dapat memunculkan rasa aman dan juga nyaman. Karena sebuah kata-kata akan cenderung bersifat lugas, berbeda dengan sentuhan, ya kan? Di mana pegangan tangan seseorang yang kita cintai dapat mengembalikan rasa tenang, seolah-olah mereka memberi pesan agar kita kembali semangat untuk menjalani hari yang baru. Stella juga mengingatkan agar tidak menyia-nyiakan siapapun orang yang mencintaimu sebelum dia pergi untuk selamanya. Human touch, our first form of community, comfort, and love, almost as much as we need air to breathe. If you're watching this, life's too short to waste a second, but I never understood the importance of it until I couldn't have it. Buyar, buat yang sehat, jangan rusak hidupmu. Buat yang sakit, ubah pola hidupmu. Buat yang sudah menikah, jangan sia-siakan pasanganmu. Ya kecuali toxic level mentok ya kan, terserah Andalah kalau itu. Assalamualaikum.